Teman-teman, Siskomers, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Wokwi ya teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai ya. Apa itu Wokwi? Wokwi adalah sebuah platform berbasis web yang menyediakan alat untuk simulasi dan prototyping elektronik dan mikrokontrol secara virtual. Jadi secara virtual berarti sini teman-teman bisa bayangkan ya. Misalkan kita ingin mempraktikkan sebuah hal yang berbasis elektronik ya, kita bisa mempraktikkannya dulu di Wokwi sebelum kita terapkan ke dunia nyata. Jadi kita sambung-sambungin dulu tuh di Wokwi, nanti setelah itu baru kita copy ke dunia nyata. Dirancang untuk mempermudah pengembangan dan eksperimen tanpa memerlukan perangkat fisik ya, benar. Jadi di sini teman-teman misalkan membuat sebuah eksperimen, misalkan teman-teman ingin mengukur suhu ruangan ya. Sebelum teman-teman memprakteknya di dunia nyata, teman-teman bisa memprakteknya secara virtual di aplikasi Wokwi ya. Jadi misalnya teman-teman ingin eksperimen tentang yang saya katakan tadi, mengukur suhu ruangan ya, teman-teman tidak secara langsung untuk membelikan alat-alatnya di marketplace ya. Teman-teman bisa untuk belajarnya dulu di Wokwi. Nanti kalau di Wokwi udah berhasil, teman-teman bisa membeli alat-alatnya di marketplace untuk meminimalisir pengeluaran biaya sih sebenarnya ya. Mendukung berbagai jenis mikrocontroller seperti Arduino ya. Jadi salah satunya Arduino. Di sini saya hanya menyebutkan salah satunya saja, Arduino ini, karena sering saya gunakan Arduino ya. Oke, itu tadi pengertian Wokwi ya. Sekarang fitur utama Wokwi ya. Simulasi perangkat elektronik. Pengguna dapat merancang sirkuit elektronik dan menguji fungsionalitasnya secara langsung ya teman-teman ya. Kita dapat merancang sirkuit elektronik di sini ya teman-teman, menguji fungsionalnya juga. Jadi sebelum kita beli alat-alat elektroniknya, kita bisa mengujinya dulu di Wokwi ya. Satu sisi kita yang namanya alat elektronik pasti berhubungan dengan adanya listrik ya teman-teman ya. Jadi mengurangi korslet ya, korslet secara langsung. Jadi kita prakteknya sedikit di Wokwi ya. Pembuatan prototype virtual, menghubungkan berbagai komponen elektronik secara virtual untuk melihat cara kerjanya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, sebelum kita mempraktekkan ke dunia nyata, kita lihat dulu cara kerjanya di Wokwi ya. Jika di Wokwi udah berhasil, jadi kita bisa praktekannya ke dunia nyata ya. Berbagai perangkat mikrocontroller yang mendukung simulasi ya. Di sini mendukung simulasi untuk berbagai board mikrocontroller seperti Arduino, ESP32 dan Raspberry Pi Pico ya. Kompatibilitas dengan kode, mendukung bahasa pemrograman seperti C, C++ untuk pemrograman mikrocontroller ya. Tadi fitur utama Wokwi ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada keunggulan menggunakan Wokwi ya. Hemat biaya, seperti saya jelaskan tadi, itu hemat biaya ya. Tidak memerlukan perangkat keras fisik untuk prototyping, akses mudah, prototyping cepat, pendidikan ideal untuk pembelajaran dan pengajaran konsep elektronika dan mikro. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan atau sedikit ringkasan mengenai Wokwi ya, atau gambaran mengenai Wokwi. Jadi mungkin dari teman-teman belum paham ya, atau belum mendapatkan gambaran bagaimana Wokwi itu sendiri ya teman-teman ya. Mungkin kalau sekedar teori atau penjelasan yang mungkin juga penjelasannya teman-teman belum paham ya. Baik ya, sini saya menyertakan sebuah contoh penerapan Wokwi ya, atau penggunaan Wokwi ya. Di sini saya menggunakan Wokwi ya. Untuk seluruh kontrolnya menggunakan Arduino ya. Unit kontrol ini menggunakan Arduino teman-teman ya. Di sini saya mempraktikkan sebuah simulasi mengukur kelembapan suatu ruangan ya. Sini ada sensor suhu, kemudian ada yang dinamakan matrix LED ya. LED ini berfungsi untuk menampilkan informasi ya teman-teman ya. Informasi yang ingin kita tulis atau kita sampaikan. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan dengan LCD ya. Sini tuh LCD-nya 12C ya. LCD atau disebut dengan liquid crystal display ya. Nantinya ini itu berisikan informasi ya teman-teman ya. Informasi yang diberikan oleh sensor suhunya teman-teman. Informasi mengenai ruangan atau suhu ruangan yang ditangkap oleh sensor suhunya nanti akan ditampilkan di sini ya.
nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian ini ada lampu indikator ya. Nanti kita coba dulu ya teman-teman. Dan di Voxby ya, di Voxby sendiri ya teman-teman ya, jika kita menggunakan codingnya itu kita harus mengunduh dulu nih perpustakaan ya, atau fungsinya ya. Kita harus mengunduh semua fungsinya dulu di library ya. Kita bisa mencarinya semua di sini. Kita mencari apa saja, misalnya kita mencari mgprolab ini ya, ada semua di situ ya teman-teman ya. Kita tinggal mengunduhnya ya. Jika kita belum mengunduhnya maka fungsinya tidak akan berfungsi ya teman-teman. Kita tidak bisa memanggil fungsi ini dan segala macamnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk di simulasinya sendiri ya, untuk alat-alatnya ya, kita bisa tambahkan di sini ya teman-teman. Kita mencari lampu LED, ada di sini banyak banget, resistor lengkap semua ya, sensor, LCD semua ada di sini ya teman-teman. LED ya, lampu LED, matriks semua ada di sini ya teman-teman. Kita cari saja sesuai kebutuhan kita ada ya. Baik, kita coba dulu apakah simulasinya berfungsi atau tidak ya. Kita bisa lihat sama-sama, semoga saja berfungsi ya teman-teman. Ya di sini suhunya udah muncul ya teman-teman. Oke, di sini ada nama saya ya, Venantius Ndelo ya. Berarti ini udah berfungsi ya teman-teman ya. Di sini matriksnya ini saya fungsikan untuk menampilkan nama saya. Terserah teman-teman ya. Terserah teman-teman mau mengganti apa ya, terserah teman-teman. Jadi kita di sekarang tentang matriks ya teman-teman. Sekali lagi, matriks ini sangat bermanfaat buat kita yang sering melakukan eksperimen ya, eksperimen mengenai suatu hal yang berkaitan dengan elektronik ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau mencoba sesuatu itu bisa menggunakan Voxby ini ya teman-teman. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jikapun teman-teman belum mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar.